dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas jurusan Agroteknologi ingin mewawancarai mengenai produksi benih. Dan sekarang kami berada di Persemaian Permanen Bukit Tinggi ya Bang. Kami izin untuk mewawancarai ya Bang. Selanjutnya langsung saja untuk perkenalan namanya ya Bang, serta jabatan Abang di sini. Nama abang ya, abang kelulusan kehutanan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kalau untuk jabatan abang disebut sebagai pelaksana teknis. Kalau untuk Bang bekerja di sini sejak kapan? Kalau untuk abang bekerja di sini itu dari tahun 2023. Dari 2023. Untuk Persemaian ini sendiri sudah berdiri dari tahun 2018. Boleh nggak abang menceritakan sejarah singkat abang tentang Persemaian Permanen? Oh gitu. Itu sejarah Persemaian ya? Iya. Itu kalau untuk dari 2018 lokasi ini semua dulu udah kosong. Jadi buatlah Persemaian Permanen di sini. Itu awal-awalnya memang kami cukup untuk benih cukup susah dari awal. Tapi lama-kelamaan kami udah mulai belajar sampai sekarang. Dari 2018 awal sampai sekarang 2026 sekarang. Kalau untuk fokus utama jenis tanamannya lah Bang. Oh gitu. Terutama kalau untuk Persemaian Permanen ini kita fokusnya ke bibit yang berkualitas. Nah, bibit berkualitas kita menyediakan untuk reboisasi bisa, untuk rehabilitasi hutan dan lahan bisa, untuk masyarakat umum pun bisa, untuk instansi terkait pun bisa. Ya umumnya untuk penghijauan lah kita di sini. Dan itu dibagikan secara gratis. Jadi dari diproduksinya sebanyak ini kan Bang, ada nggak Bang kemungkinan untuk dikomersialkan gitu? Oh tidak. Untuk jenis tanaman yang diproduksi di sini itu apa aja Bang? Kalau untuk Persemaian Permanen ini biasanya kita memproduksi tanaman yang HHBK, hasil hutan bukan kayu. Terus ada satu lagi kayu-kayuan. Bisa juga itu kita memproduksi tanaman hias. Nah, kalau tanaman hias ini kan banyak jenisnya. Kalau untuk HHBK sendiri kita itu ada di jenisnya, untuk nama-namanya ada jengkol, alpukat, terus durian, kulit manis, pete, suriang, aren, mangrove pun juga ada. Terus jambu air. Itu untuk yang biasa di sini. Kalau untuk kayu-kayuannya untuk tahun ini kayaknya nggak berapa memproduksi di sini. Pasti pernah Bang. Ada, dia setiap tahun HHBK harus ada dan kayu-kayuan pun harus ada. Tahun ini belum masuk atau gimana Bang? Kalau tahun ini kita kan sekarang kan masih tahap pengisian poliber. Belum ada kita untuk memproduksi, benih pun belum ada. Kalau untuk jenis tanamannya tuh apa yang paling banyak diproduksi? Yang paling banyak diproduksi di sini itu biasanya ada durian, pete, alpukat, terus ada suren. Terutama itu kita yang paling banyak ya HHBK. Mahoni pun ada juga. Jadi Bang untuk sumber benih sendiri di Persemaian Permanen ini dari mana Bang? Kalau untuk sumber benih, kami di sini untuk benih sendiri itu kami memakai bibit benih lokal. Itu pun di sini akan kami sortir lagi itu. Nggak semua yang kami pakai itu kami sortir. Kami pilih benih-benih yang bagus. Kalau untuk bibit yang sudah bersertifikat kami sudah ada, itu yang mahoni. Itu sudah bersertifikat dari Persemaian Permanen itu. Bang, apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan benih? Ada, untuk pemilihan kriteria itu benih yang datang dari luar dibawa ke sini, itu akan kami sortir kembali ya, dan itu akan dipilih benih-benih yang bagus. Contohnya benih yang bagus itu benih yang tanpa ada pembusukan, benih yang tanpa adanya
jamur itu akan kami sortir, dan benih-benih yang bagus akan kami pilih kembali. Kalau untuk pengambilan benih ini ada di berbagai lokasi atau gimana tuh? Ya, ada. Itu untuk sebagai contoh sekarang ini ada alpukat. Itu alpukat biasanya didatangkan dari Padang. Kalau untuk yang lain kayak kayu manis atau mangrove itu ada di beberapa tempat, kayak contohnya di Kulit Manis itu kami ada dari Kerinci, itu langsung ke sini itu benihnya. Dan yang untuk mangrove itu ada di Padang. Itu mangrove sendiri itu dibibitkan di Padang, benihnya langsung dari Padang gitu. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi, Hana. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya ialah bisakah Bang jelaskan bagaimana tahapan produksi dari persemayan permanen Kota Bukit Tinggi ini? Kalau untuk tahapan produksi, kita awalnya itu ada pencampuran media. Media yang kita pakai di sini ada tanah, ada dolomit, ada pupuk kandang, terus ditambah sama sekam. Itu nanti dicampur. Setelah dicampur itu langsung melakukan pengisian polybag. Pengisian polybag. Habis pengisian polybag kita baru penyemaian benih. Itu pun kita ada menyemai di bedeng tersendiri, ada bedeng semai di sini untuk di Bukit Tinggi ada. Setelah kita semai benih, kita semai, nanti kita sortir lagi tuh mana benih yang akan diambil, baru kita pindahkan ke polybag. Setelah dipindahkan polybag itu kita akan sungkup nanti ada videonya ya, atau ada fotonya nanti, itu berupa tanaman yang setelah kita pindahkan ke polybag itu akan disungkup sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk menjaga suhunya di dalam agar benih lebih baik tumbuhnya. Terus habis itu kita akan melakukan penyiraman, pemupukan, dan pemeliharaan sampai benih nanti akan didistribusikan. Kalau boleh tahu Bang, tadi ya Bang bilang ada arang sekam ya? Ya, Tanah, pupuk. Nah itu ada komposisi tersendiri nggak Bang, atau pertanaman itu beda-beda atau sama aja semuanya? ada. Kalau untuk media tanam kita samakan. Samakan. Kita samakan. Itu untuk apa nih? Untuk perbandingannya. Ya. Perbandingannya itu kita memakai tanah 1, sekam 2, terus pupuk kandang 1. Jadi untuk adanya 1-2-1. Satu. Ya, Kalau kayak benih yang didatangkan tadi kan Bang, ya, Bang setelah masukin tanah ke polybag kalau bilang tadi, ya. terus benihnya itu apakah ada perlakuan lagi Bang, kayak perendaman atau gimana? Ada. Setiap benih yang akan kita lakukan, yang kita kerjakan di sini itu perlakuannya beda-beda. Beda-beda. Nah, contohnya saja untuk alpukat itu akan kita lakukan perlakuan perendaman dengan entercol untuk menggunakan bakteri-bakteri atau kuman-kuman lah ya. Terus untuk yang agak beda sedikit itu ada aren sekarang. Aren itu kita membenihnya memakai sekam bakar. Oh, sekam bakar. Ya, sekam bakar, karena aren kan itu membutuhkan tempat yang cukup lembab. Ini kita disungkup dengan sekam bakar, lalu kita akan sungkup gitu. Tapi medianya masih sama Bang, kayak Sama. Yang membedakan cuma ada itu penambahan sekam bakar. Beda lagi untuk surian. Benih surian itu kan benihnya berupa kecil. Itu untuk perlakuannya beda lagi. Kita memakai pasir untuk penutupannya. Setelah itu disebar itu di bedeng semai benih, ya. nanti akan ditutup lagi dengan pasir atau tanah-tanah yang lebih halus lah gitu. Nah bibit karena benihnya halus kan gitu. Jadi kan udah Bang tanam nih semuanya. Nah, itu biasanya berapa lama Bang dari benih jadi bibit biasanya? Kalau itu mungkin setiap benih akan berbeda. Kalau Rata-ratanya rata-rata 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan itu dari benih udah muncul lah ya. Tunas baru dari benih tersebut. Lanjut Bang, mungkin ke arah
perawatan dari tanamannya ini tuh bagaimana bang? Kayak dari benihnya ke bibit, dari kan tadi benih Iya. bibit. Nah perawatan dari pas bibitnya itu bagaimana? Oh, itu beda lagi ya. Beda-beda. Kalau contoh, kita kasih contoh aja ya. Untuk pete itu kita bisa taruh di kayak di depan itu, ada lokasi yang cukup panas, nggak terlalu tutupannya nggak berapa ya, itu dia kuat. Tapi kalau untuk alpukat itu kalau bisa jangan terlalu terkena matahari. Itu setelah jadi anu ya, tuh tunas baru, jangan sampai terlalu kena matahari. Walaupun kita di sini ada bedeng naungan, ada tempat naungan kita. Oh jadi berarti kayak petai itu membutuhkan sinar matahari yang Ya. banyak ya bang. Kalau alpukat itu lebih ke sungkupnya yang banyak biar enggak hangus. Terus untuk penyiramannya, pemupukannya itu gimana bang? Kalau untuk penyiraman itu rata-rata disamakan di sini. Disamakan. Ya, pemupukan juga disamakan. Kalau boleh tahu kapan saja bang penyiramannya, pemupukannya apa aja? Kalau penyiraman itu setiap hari, tergantung cuaca di sini ya. Kalau untuk pemupukan itu biasanya dilakukan 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Baik bang, lanjut. Untuk kapasitas produksi dari Persemaian Permanen Kota Bukit Tinggi ini sendiri itu bagaimana bang dalam per tahunnya itu? Dalam per tahun ya? Ya. Kalau dilihat nih dari tahun belakang untuk tahun sekarang agak menurun. Kalau tahun sekarang kita ada di statistik 25.000. Tahun kemarin 100.000, tahun sebelumnya itu ada 200.000, tahun sebelumnya itu ada 400.000. Oh jadi kalau dilihat itu menurun ya bang? Ya menurun. Itu mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan ya. Tapi tahun sekarang ini melihat permintaan masyarakat yang udah mulai banyak, jadi kita produksi udah mulai naik lagi. Kalau target produksi dari Persemaian ini ya bang? Kalau untuk target itu dari Padang yang menentukan ya. Dari pusat berarti? Dari pusat. Itu kan kami di sini cuma dikasih tahu target produksi kita tahun ini sebanyak ini, tahun ini sebanyak ini. Kalau ini bang, kayak biasanya itu didistribusikan itu ke lebih banyak ke masyarakat kah atau ke instansi kah atau ke siapa bang biasanya? Kalau dari kita bicara secara data ya, kalau bicara secara data itu rata-rata hampir sama antara masyarakat dan instansi, hampir sama. Masyarakat juga banyak di sini yang mengambil bibit, instansi pun juga banyak di sini. Oh jadi mereka ngambil bibit di sini dan gratis ya bang? Ya gratis di sini, bibit gratis. Itu kalau boleh tahu prosedurnya apakah beda kah bang untuk dari masyarakat atau instansi atau sama? Beda Prosedurnya? Beda. Untuk prosedur sendiri beda-beda antara masyarakat biasa dan instansi, itu beda. Yang membedakan yaitu untuk surat permohonannya, kelengkapan syarat-syaratnya pun beda. Kalau masyarakat itu bagaimana? Masyarakat cukup melampirkan KTP dan lokasi tanam. Itu untuk masyarakat sendiri itu bisa membawa 25 batang per KTP. Per KTP? Ya, kalau untuk instansi dia harus melampirkan surat permohonan atau proposal, bisa diajukan langsung ke PP atau langsung ke Padang, BP Desa Kabupaten. Itu dia harus melampirkan foto lahan yang akan ditanam disertai dengan titik koordinat. Gitu. Beda lagi untuk kalau ada misalnya yang minta ke sini kan, misalnya ada kelompok tani. Kelompok tani itu wajib melampirkan SK kelompok. Untuk syaratnya sama kayak seperti instansi tadi, wajib melampirkan foto lokasi tanam, terus titik koordinatnya juga. Oh ya, jadi kan udah semuanya tadi itu bang. Jadi terakhir itu kayak apa sih bang kendalanya dalam produksi benih ini? Apakah ada cuacanya atau ketersediaan benihnya yang kurang mungkin, atau ada kendala-kendala lain? Kalau untuk ketersediaan benih nggak ada ya. Kita di Sumatera Barat ini kaya akan benih, melimpah benih kita. Paling untuk faktor yang cuaca di sini.
cuaca ya. Contohnya kita sekarang lagi semai gitu, kalau cuaca panas itu kita harus ekstra untuk penyiraman atau sungkupnya dijaga terus gitu. Untuk pemeliharaan juga kalau cuaca nggak ada hujan atau panas terus, kita harus ekstra untuk penyiraman. Untuk pemupukan pun ada juga. Jadi harapan abang untuk persemaian ini ke depannya bagaimana bang? Dan pesan buat abang bagi kami lah. Harapan abang sendiri ya untuk persemaian, mudah-mudahan di tahun ke tahun produksi kita semakin meningkat, masyarakat atau instansi pun untuk lebih aktif, untuk lebih menanam gitu, akan peduli lingkungan, untuk penghijauan pun lebih peduli gitu. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Persemaian Permanen Bukit Tinggi menyediakan berbagai benih tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Benih tersebut dapat diperoleh dengan mudah, bahkan masyarakat cukup menggunakan KTP tanpa harus membeli. Hal ini menunjukkan bahwa persemaian permanen ini memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan penghijauan dan budidaya tanaman di lingkungan sekitar. Dengan adanya kemudahan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap alam dan lingkungan. Ketersediaan benih yang mudah diakses seharusnya mendorong kita untuk lebih rajin menanam, menjaga kelestarian lingkungan, serta memanfaatkan lahan yang ada secara produktif. Semoga kedepannya semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penanaman, sehingga lingkungan tetap hijau, lestari, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa produksi benih merupakan inti utama dalam kegiatan persemaian permanen. Kualitas benih yang dihasilkan akan sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman di tahap selanjutnya. Oleh karena itu, setiap proses dalam produksi benih harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari penjelasan narasumber kita, Bapak Rizky Prasetyo SHOD, kita memahami bahwa pemilihan sumber benih menjadi langkah awal yang sangat penting. Benih yang berasal dari pohon induk yang unggul akan menghasilkan bibit yang lebih sehat, kuat, dan memiliki daya tumbuh yang tinggi. Selain itu, proses penanganan benih, mulai dari pengumpulan, penyiapan, hingga penyemaian, juga berpengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan perkecambahan. Kita juga belajar bahwa setiap jenis benih memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda pula. Beberapa benih memerlukan perlakuan khusus, seperti perendaman atau skarifikasi, agar dapat berkecambah dengan optimal. Hal ini menentukan bahwa pengetahuan teknis dalam produksi benih sangatlah penting untuk dimiliki oleh pengelola persemaian. Dengan pengelolaan produksi benih yang baik, persemaian permanen tidak hanya mampu menghasilkan bibit dalam jumlah banyak, tetapi juga dapat dengan kualitas yang terjamin. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap keberhasilan penanaman. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya produksi benih pada persemaian permanen. Terima kasih kepada narasumber atas waktu dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan video ini.